Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Adapun kajian kita dan bahasan kita pada kesempatan ini adalah nikmatnya hidup bersama bulan Ramadan. Tanpa terasa beberapa hari kita sudah hidup bersama dengan Ramadan, tapi ada yang merasakan nikmat itu, ada juga yang masyarakat merasakan hanya lewat saja dengan bulan Ramadan. Beberapa nikmat dan fadilah Ramadan yang kita dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya yang pertama, Ramadan ini adalah menjadi sarana sebagai kesehatan untuk kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kalian pasti akan sehat. Salah satu nikmat bulan Ramadan, biarpun ada yang masih merasa kelaparan, ada yang merasa kehausan, tapi sesungguhnya rahasia itu akan diberikan oleh Allah dengan kita sesuai dengan janji Rasulullah. Berpuasa kalian pasti akan sehat. Sumu tasihu. Sehat adalah pangkal di antara semua kesehatan, itu adalah sebagai titik tolak dari sebuah kenikmatan. Orang yang berpuasa, insya Allah dia akan mendapatkan badannya akan sehat. Sampai-sampai sebagian orang yang kelebihan beratnya, bahasa orang sekarang mungkin dengan istilah kegemukan, maka untuk mengurangi kegemukan itu, bahasanya diet. Kalau agak semangat namanya duet, tapi ini dietnya saja, cukup dia diet dengan untuk mengurangi berat badannya. Tapi begitu kasih sayang Allah dengan hambanya, maka disuruhnya dah berpuasa. Dengan berpuasa pasti insya Allah akan mengurangi berat dan sekaligus mendatangkan kesehatan. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, berarti ibadah-ibadah, semua apapun bentuk ibadah dalam Islam yang telah Allah suruh kita, tujuannya bukan hanya untuk akhirat, justru di dunia pun sudah terasa nikmatnya. Di antara nikmatnya, insya Allah akan mendapatkan natijah ataupun pahala kebaikan daripada puasa itu, badan kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat puasa adalah seperti janji Rasulullah SAW, orang yang berpuasa dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah akan diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Gembira yang pertama adalah ketika dia sedang berbuka puasa. Dan yang kedua ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan. Di dunia sudah kita dapat buktikan, kita rasakan, orang yang berpuasa kalau sudah detik-detik berbuka, itu pasti hatinya senang. Apalagi kalau sudah mendengarkan orang yang ngaji di TV atau di TVRI, akan dirasakan kalau sudah yang ngaji mengakhiri bacaannya, la'allakum tashkurun. Itu tanpa terasa, terbawa arus semua sisa kota Palembang. Langsung, Shadaqallahul azim. Kenapa dia mengatakan Shadaqallah? Karena begitu hatinya gembira. Ternyata dia mampu melawan syahwat dan hawa nafsunya. Dan yang kedua, ketika nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kegembiraan yang dirasakan orang yang berpuasa. Kalau ada orang sudah detik-detik berbuka puasa, tapi hatinya dongkol ataupun galau, itu berarti pertanda puasanya tidak ikhlas, atau mungkin dia tidak berpuasa. Dan yang ketiga, nikmat yang kita rasakan dari berpuasa itu, seperti kata Rasulullah SAW dalam sepotong hadis, bahwa orang yang berpuasa itu pasti akan diterima oleh Allah doa-doanya ketika berbuka puasa. Du'a'us sha'im indal iftar la yuraddu. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka puasa tidak ditolak oleh Allah. Bahasa kita ceto, berarti pasti diterima. Maka
detik-detik berbuka puasa, seyoginya kita perbanyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melok-melokan, jangan ikut-ikutan. Istilah orang sekarang ngabuburit, ya. Justru dekat-dekat berbuka, saat-saat detik-detik berbuka puasa, dekatkan hati, dekatkan diri, dekatkanlah hubungan, zikir kepada Allah, perbanyak doa. Karena doa detik-detik itu insya Allah tidak ada batasan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu. Berarti pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mulai sekarang, catatlah doa-doa apa yang menjadi kebutuhan kita dengan Allah, sehingga selama bulan Ramadan ini kita tidak pernah meninggalkan doa-doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang jelas puasa itu sesuai dengan targetnya. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian pasti akan bertakwa. Dan orang yang bertakwa tidak akan ada balasan yang pantas yang diberikan oleh Allah kecuali adalah al-jannah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Hamba Allah yang beriman bertakwa pasti akan diberikan oleh Allah sorga dan kenikmatannya. Saya kira tidak ada para ikhwah semua, as-shaimin dan shaimat, tidak ada kenikmatan yang paling hebat dan abadi kecuali adalah sorga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan ada batasannya. Setiap jabatan ada batasannya. Likullu syai'in nihayah. Semua ada batasannya, ada akhirnya. Kecuali adalah nikmat yang abadi, diantaranya adalah nikmatul jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita haus-haus, ada yang lapar-lapar, ada yang susah dalam kehidupan amal soleh, dalam kehidupan sehari-hari ataupun di bulan Ramadan ini, maka ketika dia ingat balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua akan terasa jadi mudah dan semua akan jadi terasa indah karena sesungguhnya balasan yang diberikan oleh Allah lebih daripada itu semuanya. Ikhwatil iman yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan poin yang keempat ini di antara nikmat-nikmat Ramadan yang akan kita peroleh, surga Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah. Diberikan, kita dimasukkan ke dalam surga. Bukan jalan dewe, tapi langsung Allah yang memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan kita dalam beribadah mulai hidup dalam hati kita, dalam semangat kita, bahwa semua apapun potongan ataupun adapun aneka ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak pernah merasakan itu sebagai kewajiban, tapi sudah mulai muncul lahir di hati kita. Itu adalah sebagai kebutuhan dan kesehatan kita, biar kita selamat dunia, selamat akhirat. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.